Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini tentang matematika lintas minat untuk kelas 10 IPS, di mana materi pertama tentang fungsi eksponen. Dan kita nanti insya Allah semester ini kita akan bertemu sampai 2 bab, yaitu fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Yang pertama, fungsi eksponen. Di sini ada kompetensi dasar untuk fungsi eksponen 3.1 yang kompetensi dasarnya adalah mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keterkaitannya. Kemudian 4.1 menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Tujuan pembelajaran, materi inti pembelajaran, kata kunci, alokasi waktu, silakan dibaca sendiri ya. Kemudian untuk karakter bangsanya, disiplin, toleransi, kritis, percaya diri, bertanggung jawab, peduli lingkungan, konsisten, dan jujur. Disiplin, artinya kalian disiplin waktu. Karena kita masih masa pandemi, mungkin kalau disiplin di kelas secara tatap muka, itu disiplin waktu, keterlambatan masuk, terus dan lain-lain lah, banyak ya. Nah, untuk disiplin saat masa pandemi ini berarti yang saya nilai dari disiplin tugas. Kalian bisa mengumpulkan tugas tepat waktu. Biasanya saya memberi waktu untuk penugasan. Untuk penugasan itu 7 hari. Maksimal 7 hari setelah tugas diupload. Jadi misal saya ngasih tugas hari Senin pagi itu sudah terakhir. Jadi hari Minggunya itu kalian sudah menyelesaikannya. Nah, kemudian toleransi dan kritis. Kalian bisa bertanya. Nih, toleransi kalian. Jadi kalau misal ada temennya yang gak paham, itu misal, terus dia malu bertanya sama kalian, ya dikasih tahu. Tapi kasih taunya bukan ngasih tahu contekan ya, bukan, tapi kalian ajari, ini loh caranya. Misal ada temennya tanya 5 tambah 5 berapa sih? 5 tambah 5 gimana sih cara ngerjakannya? Kalian kasih tahu cara ngerjakannya, kalian jelaskan. Nah, kemudian kritis dan percaya diri. Harapan saya kalian di kelas saya, di jam pelajaran saya, itu kalian bisa kritis dan percaya diri. Jadi kalian tanya ke saya, kalau kalian tidak paham tanyakan. Kalau kalian punya ide yang baru, misal dari fungsi eksponensial ini kalian punya ide baru, katakan, gak apa-apa. Nanti bisa saya lihat kira-kira bisa betul atau enggak sih dengan konsep tersebut. Nah, percaya diri kalian, jangan malu bertanya, saya nggak gigit kok. Jadi kalau kalian tanya aja nggak masalah. Kemudian bertanggung jawab. Kalian bisa bertanggung jawab dari jawaban yang kalian kumpulkan ke saya, misal jawaban tugas, atau kalian bisa bertanggung jawab dari pertanyaan dari saya. Kalian bisa menjawab dengan bertanggung jawab. Jadi jangan asal, oh ini saya dapat jawabannya dari teman, Bu. Teman siapa? Nggak bisa, kalian nggak bisa mengajukan teman, kan kalian yang menjawab, bukan teman kalian. Pertanyaannya untuk kalian, bukan untuk teman kalian. Kemudian peduli lingkungan ini misal kalian kan kalian nggak paham nih, terus Bu saya tuh nggak paham kalau pakai video. Ya sudah, kalian bisa menemui saya di sekolah di jam piket, tapi dengan syarat tidak boleh banyak orang, tidak boleh bergerombol, jadi bergantian. Tidak boleh bergerombol, dan juga jangan lupa menggunakan masker. Dan juga tepat waktu ya, itu udah pasti. Nah, ini peduli lingkungannya. Dan kalian peduli lingkungan sekitar, kalian menjaga lingkungan sekitar tempat tinggal kalian juga. Jadi jangan meremehkan. Memang segalanya dikembalikan kepada Tuhan, tapi ya tetap saja sebagai manusia kita tetap harus melindungi diri sendiri. Kita harus berusaha. Nah, kemudian konsisten dan jujur. Kalian bisa konsisten. Jadi misal saya ada tugas nih, ada tugas untuk kalian, terus yang ini aku susah, males deh, nggak usah dikerjakan, ngerjakan tugas yang gampang aja.
Nah, jangan ya, jangan sampai. Jadi tetap dikerjakan sesusah apapun tugasnya. Kalau kalian mau berusaha itu pasti dapat jawabannya. Nah, kemudian jujur. Kalian bisa jujur dari jawaban tugas kalian. Jujur, jangan sampai kalian nyontek nggak paham caranya. Saya nggak suka ya kalau seperti itu. Dan jangan sampai ada yang minta dituliskan jawabannya dari teman. Jangan sampai ya udah dituliskan terus ada yang namanya nggak diganti lagi, jangan sampai. Nah, selanjutnya peta konsep. Kita masuk ke materi fungsi eksponen. Dengan peta konsep yang pertama, fungsi eksponen mempelajari tentang mengenal fungsi eksponen, persamaan eksponen, dan pertidaksamaan eksponen yang nantinya digunakan untuk menyelesaikan masalah fungsi eksponen. Nah, selanjutnya apresiasi. Konsep pertumbuhan atau pertambahan secara eksponensial sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan keuangan perusahaan, perhitungan sistem angsuran dalam kredit barang, perbankan, dan sistem asuransi. Pertumbuhan secara eksponensial dalam bidang perbankan berkaitan dengan perhitungan bunga majemuk. Di sini ada contohnya, Roni menabung sebesar 4 juta di suatu bank selama 5 tahun dengan bunga majemuk sebesar 8% per tahun. Nah, ini bunga majemuknya 8% per tahun. Bukan berarti 4 juta rupiah ini terus 8%-nya dikalikan sampai 5 tahun. Enggak. Pada setiap akhir tahun, bunga pada tahun yang bersangkutan ditambahkan dengan uang yang tersimpan sehingga seluruhnya menjadi modal awal berikutnya. Nah, berarti tabungan awal ini sudah ditambah dengan bunganya itu menjadi modal awal. Itu belum kalau ada potongan. Biasanya kalau nabung di bank kan ada potongannya. Nah, berapa uang Roni pada akhir tahun kelima? Nah, agar dapat menjawab pertanyaan ini harus memahami materi tentang fungsi eksponen. Kita masuk ke ringkasan materi. Yang pertama, eksponen dan sifat-sifatnya. Di mana notasi eksponen atau notasi pangkat? Nah, kan kalau udah kayak gini kalian bisa tahu notasi eksponen atau notasi pangkat. Jadi, yang namanya eksponen itu berarti bilangan berpangkat. Nah, ini udah kelihatan aja dari awalnya. Sangat berguna untuk menuliskan hasil kali sebuah bilangan dengan bilangan itu sendiri dalam bentuk yang lebih ringkas. Berarti bilangan berpangkat itu misal ada A pangkat 10. Jangan ada 5 pangkat 10. Berarti 5 dikali 5 dikali 5 sampai 10 kali. Itu untuk menentukan bilangan perkalian dari bilangan itu sendiri. Nah, yang pertama bilangan berpangkat bulat positif. Bilangan bulat positif merupakan bilangan berpangkat sebenarnya, yaitu bilangan berpangkat yang nilainya dapat dicari dengan perkalian berulang. Secara umum, bilangan pangkat positif dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut. A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A sampai ke N sebanyak N, di mana N adalah bilangan bulat positif. Nah, di sini ada keterangannya A kecil adalah bilangan pokok atau basis. N adalah bilangan pangkat atau eksponen. Dan A pangkat N adalah bilangan berpangkat. Contohnya, 4 pangkat 3 sama dengan 4 dikali 4 dikali 4 sampai 3 kali. 4 kali 4 16. 16 dikali 4 adalah 64.
4. 3 pangkat 6 sama dengan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sampai 6 kali, yang hasilnya adalah 729. Bisa dicek ya. Nah, bilangan 4 pangkat 3 dapat dicari nilainya dengan melakukan perkalian berulang. Nah, ini tadi perkalian berulang, begitu juga dengan 3 pangkat 6. Pada pangkat bulat positif berlaku sifat-sifat operasi perpangkatan sebagai berikut. Nah, ini sifatnya. Sifat perkalian bilangan berpangkat. Yang pertama, di sini ada 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 sampai 5 kali. 2 dikali 2 sampai 5 kali. Untuk 2 yang pertama dikalikan lagi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berarti 2 dikali 2 dikali 2 sampai 3 kali. 3 faktor. Nah, kemudian selanjutnya, nah dilihat dari sini, kita lihat ini kan perkalian nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8. Nah, ini juga perkalian semua, 2 semua, berarti ini sebanyak 5 ditambah 3 adalah 8, maka boleh ditulis sama dengan 2 pangkat 5, ini pangkat 5 yang ini ditambah dengan pangkat 3, karena di sini sama-sama 2, maka sama dengan 2 pangkat 8, berarti artinya 2 dikali 2 sampai 8 kali, betul kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, betul. Nah, sehingga bisa ditulis ringkasnya, jika ada A atau bilangan yang sama, itu A pangkat M dikali A pangkat M, maka sama dengan A dikalikan M ditambah N. Nah, untuk contohnya bisa dipelajari. Kalau belum paham silakan ditanyakan. Nah, ini saya jelaskan dulu, Deng. Yang nomor 2, di sini ada negatif 2 pangkat 3 dikali negatif 2 pangkat 5 sama dengan berapa? Nah, kita lihat. Kalau negatif 2 pangkat 5 ini nanti hasilnya negatif, karena negatif dikali negatif hasilnya positif, kemudian dikalikan positif, negatif lagi hasilnya negatif. Misal contoh seperti ini. Nah, bisa dilihat ya. Min 2 pangkat 3. Pangkat 3 artinya kan min 2 dikalikan min 2 dikalikan min 2. Nah, negatif dikali negatif positif sama dengan 4. Nah, 2 dikali 2 kan 4. Negatif 2 dikali negatif 2, 4, positif. Nah, kemudian ini ada lagi dikali min 2. Hasilnya ini kan positif. Positif dikalikan negatif hasilnya negatif. Negatif 8. Nah, ini ganjil. Kalau ganjil, tapi kalau genap, misal min 2 pangkat 4 itu sama dengan min 2 dikali min 2 dikali min 2 dikali min 2. Nah, ini hasilnya min 2 dikali min 2 hasilnya positif. Min dikali min hasilnya positif 4. Kemudian dikali min 2 dikali min 2. Nah, 4 dikalikan min 2 hasilnya negatif. 8 dikali negatif 2. Negatif dikalikan negatif hasilnya positif, berarti positif 16. Nah, jadi dilihat, kalau ganjil dia hasilnya negatif,
Kalau genap hasilnya positif. Nah, kita lanjut ke sini. Di sini ada min 2 pangkat 3 dikali min 2 pangkat 5. Maka sama dengan min 2 pangkat 3 ditambah 5. Hasilnya min 2 pangkat 8. Di sini 8 kan genap. Maka negatifnya boleh dihilangkan jadi 2 pangkat 8. Bukan dihilangkan, tapi memang nanti hasilnya adalah positif. Tapi kalau di sininya ganjil, negatif jangan dihilangkan. Kalau hasilnya ganjil, misal di sini min 2 pangkat 2 ditambah min 2 pangkat 5, maka kan hasilnya kan 2 tambah 5. 2 tambah 5 hasilnya 7. Kalau 7 ganjil berarti harus tetap min 2 pangkat 8. Nah, selanjutnya untuk yang B. Sifat pembagian bilangan berpangkat. Untuk memahami sifat pembagian bilangan berpangkat, perhatikan uraian sebagai berikut. Di sini ada 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2. Nah, ini artinya kan 3 pangkat 6 per 3 pangkat 2. Sama caranya, bilangan berpangkat berarti 3 pangkat 6, 3-nya dikali sampai 6 kali. 3 pangkat 2 berarti 3 dikali 3 sampai 2 kali. Nah, kalau seperti ini, nah ini bisa dilihat, ini berarti artinya kebalikannya. Kalau tadi ditambah berarti sekarang dikurang. Berarti 3 pangkat 6 dikurangi 2. Nah, maka dapat hasilnya 3 pangkat 4. Jadi seperti ini nanti. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Nah, berarti dapat ya, sudah dapat 2 cara. Yang pertama untuk bilangan berpangkat perkalian, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Untuk yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat M sama dengan A pangkat M dikurangi N. Sudah ada 2. Untuk contohnya sama saja. Nah, untuk contohnya silakan dipelajari sendiri. Kalau tidak paham silakan ditanyakan. Oh, ini ada yang nomor 2. Nomor 2, 8 pangkat 9 dibagi min 8 pangkat 6. Nah, ini dilihat, ini min 8 pangkat 6. 6 itu adalah genap, maka di sini hasilnya positif, berarti 8 pangkat 9 dibagi 8 pangkat 6. Nah, caranya sama. 8 pangkat 9 dikurangi 6 sama dengan 8 pangkat 3. 9 dikurangi 6 adalah 3. 8 kali 8, 24. 24 kali 8, 512. Selanjutnya sifat yang C. Sifat perpangkatan bilangan berpangkat. Sifat perpangkatan bilangan berpangkat. Jadi sebelumnya ada A pangkat M. Nah, udah ada bilangan berpangkat 1 nih misal. Kemudian dikalikan lagi A pangkat, berarti pangkat N. Berarti ini A pangkat M dikali N, berarti A pangkat M dikali A pangkat M dikali A pangkat M sampai N faktor. Nah, sebanyak N faktor. Maka nanti akan dapat hasilnya jadi A pangkat N dikali M. Atau A pangkat M dikali N. Boleh dibolak-balik karena mereka perkalian. Sebelumnya kan ada A, bilangan A pangkat M. Ada bilangan berpangkat nih sudahan. Tapi dipangkatkan lagi. Bilangan berpangkat tersebut dipangkatkan lagi. Jadi A pangkat M pangkat N. Nah, seperti ini kurang lebih tulisannya. Maka jadi untuk menghitungnya kalau gini deh, kalau bingung, misal 2 pangkat 5. Di sini sudah ada nih. 2 pangkat 5. Sudah ada 2 pangkat 5. Tapi ini dipangkatkan lagi. Dipangkatkan 3, misal seperti ini. Maka
ini sudah ada bilangan berpangkat nih. 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 5 sampai 3 kali. Nah, ini kan menghitung lagi. Jadi menghitung 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 1, 2, 3, 4, 5. Terus kemudian dikali lagi 2 dan seterusnya sampai 3 kali. Kan kebanyakan. Nah, ini bisa. Jadi 2 pangkat 5 dikalikan 3. Ini kan yang pertama. Tuh 2, 3, 4, 5. Ini yang kedua. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kemudian dikali lagi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, ini 5. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2 pangkat 5 dikalikan 3. Jadi 2 pangkat 15. Nah, seperti ini. Ini contohnya. Nah, dari sifat yang C maka didapatkan seperti ini. Kita sudah dapat 3 sifat. Sifat yang pertama, saat perkalian untuk A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A plus M. Sifat yang pertama, tulis aja ya biar nggak lupa. Nah, dapat ya, sifat bilangan eksponen itu yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Bilangan yang kedua, sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi M. Kemudian yang ketiga, A pangkat M dikali N sama dengan A pangkat M dikali N. Ada bilangan terpangkat, kemudian dipangkatkan lagi, jadi A pangkat M dikali N. Nah, selanjutnya yang D. Sifat perpangkatan dari perkalian bilangan berpangkat. Nah, selanjutnya ada A dikali B, kemudian ada di dalam kurung dipangkatkan sebagai N. Berarti A dikali B dikali A dikali B dikali A dikali B sampai dengan N faktor. Nah, kalau kayak gini, ini boleh. Nah, dipisah sebenarnya ini kan perkalian semua. Boleh aja kalau perkalian pindah kanan, dipindah kemanapun boleh, kan dia tetap perkalian. Nah, kemudian A pangkat N dikali B pangkat M. Artinya di sini A dikali B pangkat N itu artinya A pangkat N dan B juga pangkat N. Harus dipangkatkan semua karena mereka ada di dalam kurung. Nah, dapat sifat yang keempat. Nah, dapat sifat yang keempat. Selanjutnya, yang kelima, sifat perpangkatan dari pembagian bilangan berpangkat. Nah, ini sama aja. A bagi B dikali N. Nah, ini sama ya, berarti A-nya dipangkatkan N, B-nya juga harus dipangkatkan N. Maka dapat hasil A pangkat N dibagi B pangkat N. Ini juga boleh ditulis di sininya. Ini boleh ya ditulis misal A pangkat N dibagi B pangkat N. Boleh seperti ini nih. Karena pembagian itu artinya dia sama seperti pecahan juga. Berarti A per B. Nah, jadi seperti ini ya. Yang E, A dibagi B pangkat N sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Nah, untuk contohnya silakan dipelajari selanjutnya. Nah, sudah selesai untuk sifat-sifatnya. Sifat bilangan eksponen itu ada 5. Nah, ini tadi saya sarankan di buku catatannya bisa dicatat ya sifat bilangan eksponen. Boleh diberi contoh juga.
Oh maaf ya, ini bukan sifat bilangan. Iya, ini sifat bilangan eksponen, tapi ini untuk bilangan yang berpangkat. Kok yang berpangkat? Ini untuk bilangan bulat positif. Bilangan eksponen berpangkat positif. Nah, selanjutnya bilangan berpangkat 0. Nah, perhatikan kembali sifat-sifat perkalian bilangan berpangkat. Misal n sama dengan 0, maka a pangkat m dikali a pangkat n, maka a pangkat m dikali a pangkat 0. Yang artinya a pangkat m ditambah 0. Berarti m ditambah 0 ya 0. Nih, untuk pembagian juga seperti itu, sama saja. Berarti misal di sini a pangkat m dibagi a pangkat n, maka a pangkat m dibagi a pangkat 0, karena n ini kan sama dengan 0. Maka a pangkat m dikurangi 0, hasilnya ya m dikurangi 0 ya m, maka a pangkat m. Nah, di sini ada keterangannya. Jadi a pangkat 0 itu artinya sama dengan 1. Berarti apapun yang dipangkat 0 hasilnya adalah 1. 5 pangkat 0, 1. 100 pangkat 0, ya 1. 1000 pangkat 0, 1. Berapapun angkanya yang dipangkatkan 0, maka hasilnya adalah 1. Selanjutnya untuk bilangan berpangkat bulat negatif. Nah, di sini ada a pangkat min n. A pangkat min n sama dengan a pangkat min 1 dikalikan n. Nah, jadi ini a pangkat min 1 dikalikan a pangkat min 1 dan seterusnya sampai sebanyak n faktor. Nah, atau boleh bisa ditulis jadi 1 per a agar hasilnya lebih gampang lagi. Jadi gini ya maksudnya. Misal di sini ada 5 pangkat min 2. Nah, seperti ini. Kan ini pangkatnya kan negatif. Gimana cara ngitungnya? Kan ini negatif. Maka ini bisa ditulis sama dengan 1 per 5 pangkat 2. Maka pangkatnya akan menjadi positif. Nah, berarti kalau sudah seperti ini, 1 ini sama, 1 juga pangkat 2. Berarti ini 1 dikali 1 per yang di bawah 5 dikali 5. Sama dengan 1 dikali 1 ya 1. 5 kali 5, 25. Nah, 25. Jadi seperti ini. Dari itu tadi, dari analogi yang barusan, itu kan berarti jadi untuk A bilangan bulat dan N bilangan asli, bilangan bulat berpangkat negatif dinyatakan dalam bentuk A pangkat min N. A-nya bilangan bulat, tapi N-nya bilangan asli, di mana N itu tadi adalah negatif, sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, di sini ada keterangannya. Nilai bilangan berpangkat bulat negatif tidak dapat dicari menggunakan perkalian. Tidak dapat dicari menggunakan perkalian berulang karena di situ ada negatif. Nah, dalam hal ini bilangan bulat negatif dikatakan sebagai bilangan berpangkat tidak sebenarnya. Berdasarkan definisi bilangan berpangkat bulat negatif di atas, dapat dipahami bahwa bilangan bulat
berpangkat negatif dapat diubah ke dalam bentuk bilangan bulat berpangkat positif atau sebaliknya. Nah, caranya ya ini tadi, dijadikan pecahan, di mana satu tetap pangkat apapun yang dikalikan angka 1 hasilnya tetap diri sendiri. Nah, berarti 1 dikali 1, mau n-nya itu 100 ya tetap hasilnya 1. Misal 1 pangkat n, n-nya adalah 100, ya tetap hasilnya 1 pangkat 100 ya 1. Jadi tidak merubah nilai apapun. Nah, ini untuk contohnya. Silakan dipahami, dibaca, dipahami. Kalau tidak paham, silakan ditanyakan. Nah, selanjutnya bisa tanya di grup ya, biar teman-temannya yang lain juga tahu kalau ada yang belum paham. Tanya chat pribadi juga boleh, silakan. Nah, kemudian yang keempat, bilangan berpangkat pecahan. Nah, ini pangkatnya pecahan. Kalau yang tadi pangkatnya itu cuma berkisar negatif dan positif, nah sekarang ada pangkat pecahan, di mana A pangkat M per N itu sama dengan akar, di mana N-nya itu ada di depannya, kemudian M ada di dalamnya. Jadi misal nih ya, ada akar 2. Akar 2 itu artinya, kalau akar 2 ini sudah artinya udah pasti, di sininya itu 2, sininya adalah 1, berarti 2 1 per 2. Atau jangan, jadi kalau di sini ada angka 3, artinya di sini tetap, di sini 2, artinya 3 pangkat 1 per 2. Ini pangkat ya, 3 pangkat 1 per 2. Seperti ini. Kalau ada seperti ini, misal di sini 4 pangkat 2, di sininya 5. Artinya ini tadi kan 3 pangkatnya 1, Bu. Berarti 4 pangkat 2 per 5. Nah, seperti ini. Nah, ini silakan kalau belum paham dibaca, kalau masih belum paham bisa bertanya. Nah, ini untuk contohnya. Di sini ada A 81 pangkat 3 per 4. Artinya ya, itu kan langsung. Ini saya bikinkan yang nggak langsung. 81 pangkat 3 per 4, yang artinya akar. Nah, berarti 4-nya ada di sini. Kemudian 81 pangkat 3. Nah, sama dengan 81 ini bisa nggak ya diakar? Bisa. Nah, di sini kan akarnya kan 4. Berarti berapa? 81 ini diakarkan 4. Berarti misal kita pakai 9, kalau akar 9 kalau 81 kan, kalau 9 menggunakan 9 kan 9 dikali 9 hasilnya 81. Tapi itu kan cuma 2 kali. Berarti kalau 4 kali berapa? Nah, kita coba 3 dikali 3. Kita coba 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sampai 4 kali. 3 dikali 3 adalah 9. 9 kali 3 27. 27 dikalikan 3 hasilnya 81. Nah, ini boleh dicek ya, silakan dicek. Berarti ini artinya bisa lagi diringkas lebih kecil lagi. Jadi 3 pangkat 4. Nah, saya taruh di dalam kurung.
Kenapa saya taruh dalam kurung? Karena di luar ini ada angka 3. Di sini 4. Nah, kalau sudah seperti ini boleh kan kalau ditulis jadi buka kurung. Di sini 4, 3, sebelumnya pangkat 3, kemudian di sini pangkat 4. Boleh. Nah, hasilnya kalau udah seperti ini, nah, kalau sudah seperti ini bisa kita keluarkan. Misal, nah di sini kan boleh 3 pangkat 3 per 3 yang ini per 4 yang ini. Per 4 yang ini. Jelas ya? 3 pangkat 3 yang ini, yang pangkatnya ini, kemudian per 4 yang ini. Nah, di sini kan ada perkalian 4. Jadi pakai aturan yang tadi, dikalikan 4. Sama dengan 3 dikali 4 hasilnya 12. 12 dibagi 4 hasilnya 3. Nah, 3 turun ya. 3 yang pertama ini turun. Nah, kemudian 3 dikali 4 hasilnya 12. 12 dibagi 4 hasilnya 3. Atau boleh dicoret. Ingat ya, artinya dicoret itu bukan 0, tapi 1. Karena ini perkalian, maka boleh dicoret. Tapi kalau penjumlahan tidak boleh. Karena ini perkalian dan pembagian, ini masih boleh dicoret. Tapi kalau penjumlahan, pengurangan, jangan dicoret ya. Ingat, dicoret itu artinya di sini artinya adalah 1, bukan 0. Nah, kita cek ya jawabannya betul atau salah. Nah, iya betul. 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 adalah 27. Nah, selanjutnya untuk yang 10.000, contoh yang selanjutnya 10.064 itu silakan dilanjutkan sendiri. Nah, kemudian yang kelima atau yang terakhir untuk bab ini. Bukan yang terakhir ya. Yang kelima ya ini Mas Yan. Sifatnya, untuk terakhir sifatnya ya, bilangan pecahan berpangkat. Bilangan pecahan udah gitu berpangkat. Jadi ada pecahan terus berpangkat. Ini tadi sama seperti pembagian sebenarnya. Yang pembagian tadi, nah A per B pangkat N sama dengan A per B dikali A per B sampai N faktor. Nah, ini bisa dilihat sifat-sifatnya. A per B pangkat M itu artinya A pangkat M dan B juga harus pangkat M. Nah, boleh ditulis seperti ini. Kemudian A per B pangkat 0. Nah, kan seperti yang saya ingatkan tadi, berapapun pangkatnya, kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Berarti A per B pangkat 0 hasilnya ya 1. 100 per 5 pangkat 0 sama dengan 1. Berapapun hasilnya tetap pangkatnya tetap hasilnya adalah 1. Jadi kalau berapapun nilai di sini ya dipangkatkan 0 itu hasilnya tetap 1. Kemudian yang C, A per B pangkat negatif M. Nah, ini ada negatif M. Agar jadi positif, balik aja B per N. Tadi sesuai aturan yang ada di sini. Yang keempat tadi ya. Bukan keempat, yang ketiga kayaknya. Yang ketiga, nah, yang ini. Bilangan berpangkat bulat negatif. Nah, tinggal B per A. Kemudian yang D, A per B pangkat M dikali A per B pangkat N.
sama ini pakai penjumlahan. Yang ini tadi pengurangan. Pembagian ini jadi pengurangan. Kemudian yang ini perkalian. Yang perkalian tadi jadi seperti ini. Bisa dicek lagi ya kalau masih belum paham. Nah, selanjutnya ini contoh-contohnya, silakan dipelajari. Jika belum paham boleh bertanya, silakan. Boleh chat pribadi ataupun di grup WhatsApp. Boleh ya. Nah, ini untuk tugas mandirinya. Untuk tugasnya nanti saya upload di Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.